Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Syarif Hidayat Eskom. Saya guru mata pelajaran TIK di SMP Negeri 3 Karangbahagia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring di kelas 7 SMP Negeri 3 Karangbahagia dengan topik perangkat keras atau hardware. Berikut untuk lebih jelasnya kami sampaikan video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anakku siang ini? Alhamdulillah, wassyukurillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang Bapak hormati Ketua kelas beserta pengurusnya, yang saya hormati, yang saya banggakan anak-anakku sekalian kelas 74. Berjumpa kita pada semester kedua ini dengan mata pelajaran TIK di semester 2. Pada semester 1 yang lalu Bapak sudah menyampaikan sampai pada materi software. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang hardware ya. Jadi sebelum Bapak masuk ke sana, Bapak akan memastikan kesiapan belajar kalian pada siang hari ini. Dari 38 siswa, siapa yang tidak masuk? Apakah hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Siapa? Dika. Andika ya? Andika saja. Kalau Andika Maulana, dia memang sudah lama nggak masuk ya, atau gimana? Atau sakit kabarnya? Atau seperti apa? Kurang tahu? Oh ya, nanti kita cari tahu ya ketua kelasnya, biar mencari tahu ya Andika kenapa, takutnya sakit atau kenapa-napa ya. Jadi kita sebagai teman-temannya harus peduli dengan Andika. Baik, untuk suasana pada siang hari ini, siapa yang merasa tidak enak badan, pusing atau apa? Tidak ada? Tidak ada? Berarti pada siang hari ini kalian siap semua untuk belajar? Siap menerima materi dari Bapak? Ya. Siap untuk belajar tentang TIK? Ya. Siap untuk belajar tentang hardware? Kalian cermati, dan nanti ini akan berguna untuk masa depan kalian. Yang disebut hardware perangkat keras komputer itu nanti kalian akan merasakannya bahwa di kehidupan mendatang semuanya menggunakan komputerisasi. Ya, kalau kalian tidak menguasai komputerisasi, ya jangan harap kalian bisa menyeimbangi dengan zaman yang akan datang, karena 10 tahun yang akan datang bisa jadi yang namanya proyektor, laptop dan lain sebagainya itu nanti tergantikan ya. Maka kalau kalian tidak mengerti dari sekarang ya kronologi pelajaran pada siang hari ini, maka kalian Bapak pastikan tidak akan ketinggalan zaman. Tapi ingat, zaman itu sendiri harus diwaspadai. Jangan akhirnya kalian menikmati teknologi, dengan adanya perubahan zaman teknologi semakin maju, kalian malah lalai. Tidak mau lagi belajar, tidak mau lagi sekolah gitu. Hayu aja rebahan, mainan ya.
mainan game segala macam, malah asik dengan gadgetnya. Nah, itu juga harus diwaspadai. Maka gunakanlah teknologi dengan bijak. Paham sampai di sini? Baik anak-anak sekalian. Nah, sebelum kalian nanti masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran daripada hari ini, yaitu kalian akan belajar tentang hardware. Ya, terlihat dari belakang, kelihatan? Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini Bapak sampaikan, yaitu setelah membaca bahan ajar, nanti Bapak akan berikan bahan ajarnya. Di sini ada. Nah, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer. Ya, perangkat keras komputer. Jadi yang namanya hardware adalah perangkat keras komputer. Jadi perangkat yang bisa kalian sentuh, kalian pegang. Ya. Setelah yang kedua, setelah menyaksikan video perangkat keras atau hardware, kalian berdiskusi dengan kelompok. Jadi nanti membentuk kelompok kecil ya, bisa dibagi satu baris, dibagi dua, nanti biasa. Setelah diberikan kelompok, setelah dibentuk kelompok, siswa diharapkan mampu yang berfungsi mampu memperagakan atau mengenali perangkat keras yang berfungsi, mengidentifikasi perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input, alat proses, dan alat output. Melalui discovery learning, siswa diharapkan mampu memperagakan berbagai komponen perangkat keras komputer ya. Nanti kalian peragakan, termasuk untuk memperagakan ini Infocus namanya ya. Kemudian proyektor, kalau Infocus itu mereknya ya, dia memperagakan proyektor. Yang keempat, tujuan pembelajaran ini siswa mampu menganalisa terhadap alat input, alat proses, dan alat output sampai alat storage. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, kalian sudah siap untuk belajar. Itu tadi sekilas Bapak menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi begini, yang namanya perangkat keras atau hardware, yang tadi disebut hardware ini misalnya ya, hardware itu perangkat keras, itu sesuatu yang bisa disentuh dan dilihat ya, yang berhubungan dengan berbagai macam perangkat komputer. Sampai di sini paham? Ya, contohnya apa coba? Peralatan perangkat keras. Ya? Bukan, yang berhubungan dengan komputer, perangkat keras komputer. Keyboard. Keyboard untuk apa? Mengetik. Apa lagi? Mouse. Bisa dipegang kan ya? Bisa dilihat? Bisa dipencet? Nah, gitu ya. Nah, itu contoh-contoh tadi perangkat keras. Sampai di sini paham? Nah, sebelum Bapak masuk materi, Bapak akan menguji kalian ya untuk pretest ya. Pretest ini seperti biasa, bukan untuk penilaian kalian, tapi Bapak pengen tahu kamu sampai di mana bisa mengetahui materi pembelajaran ini sebelum Bapak berikan materinya. Siap? Nah, silakan dibagi ke belakang. Ya, silakan kalian kerjakan. Ya, langsung dikerjakan di kertas itu. Jawabannya di bawahnya. Kalau tidak muat di bawahnya, boleh kerjakan di halaman selanjutnya. Kalian kerjakan sebelah kalian, jangan di bawah, dan kerjakan di bawahnya. Ya, bawahnya saja, biar kuat. Jawaban nomor satu apa? Jawaban dua apa? Punya 5 menit. Selesai, boleh kalian simpulkan. Jadi nanti Bapak tahu sampai di mana nih kalian pernah mengetahui tentang materi perangkat keras komputer ini. Kalau yang di SD sudah pernah diberi materi komputer, pasti sedikit banyak ngerti dan paham ya. Ini perangkat keras, kalian boleh lihat di ini garis besarnya saja.
input, output, storage, and process. Input, proses, dan output. Setelah pretestnya kalian kumpulkan, jadi pretest ini adalah soal-soal untuk mengetahui agar Bapak tahu sejauh mana kalian mengetahui tentang hardware. Ya, tentunya kalian belum ngerti dong. Jangan berprasangka, oh, Bapak belum kasih materi kok udah dikasih soal sih. Ya, nggak seperti itu ya. Ini memang sengaja ya pretestnya agar Bapak, ini namanya tes analistik, untuk menganalisa sejauh mana kalian sudah pernah memahami materi tentang perangkat keras komputer ini. Seperti itu ya. Paham sampai di sini? Nah, kemudian Bapak akan berikan LKPD dan bahan ajar TIK-nya ya. Untuk lembar kerja peserta didik ya yang disebut LKPD, nanti kalian cermati, kemudian kalian membuat ada 2 pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Kemudian nanti kalian juga dipersilakan membuat pertanyaan ya. Pertanyaannya kalian bebas membuat pertanyaan berdasarkan materi dan video yang nanti akan kalian saksikan. Paham? Jadi pertanyaannya dari video. Jadi kamu yang membuat pertanyaan, kamu yang menjawab. Jadi nanti biar pembelajaran ini lebih asik, tidak menegangkan. Mengerti? Ya, baik. Silakan aku lagi. Satu bangku satu boleh. Ya, nanti dibuat kelompok. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita akan menyaksikan video tentang perangkat keras komputer. Dari video dan bahan ajar tadi, nanti kalian silahkan mencatat yang penting-penting dan bisa kalian buat pertanyaan untuk diberikan kepada kelompok lainnya. Ya, seperti itu. Sahabat dimanapun berada, semoga tetap semangat dalam mengikuti semua pembelajaran. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Sebagai saudara sebelumnya, pastinya komputer bukan suatu perangkat baru bagi kalian. Semua hal di sekitar kalian ini sudah berbasis dengan teknik, termasuk smartphone kalian. Namun, tahukah kalian bahwa perangkat komputer itu dapat dikategorikan berdasarkan fungsi? Dalam proses kerja komputer dikenal 3 komponen dasar, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Tujuan dari pembelajaran ini antara lain, kalian diharapkan nanti mampu menyebutkan semua perangkat keras dan mengkategorikannya berdasarkan fungsinya. Perangkat keras merupakan semua perangkat yang tampak secara fisik dan terlihat wujudnya.
termasuk semua perangkat yang ada di dalam casing CPU. Contohnya adalah mouse, keyboard, joystick, scanner, speaker, dan lain-lain. Perangkat keras yang kita ketahui tadi dapat kita kelompokkan berdasarkan beberapa kelompok berdasarkan fungsinya. Kelompok yang pertama, kelompok input. Kedua, kelompok proses. Ketiga, kelompok output. Keempat, kelompok storage. Kita akan bahas satu persatu. Kita bahas kategori yang pertama adalah kelompok perangkat input. Perangkat input merupakan semua perangkat yang digunakan untuk memasukkan. Nanti berarti langsung saja kalian buat pertanyaan-pertanyaan ya. Kalian membuat pertanyaan-pertanyaan per kelompok. Jadi nanti LKPD-nya boleh per kelompok ya. Namanya siapa, misalnya di kelompok itu ada 5, tulis 5-5-nya atau satu baris ini buat dua kelompok ya. Jadi udah sesuai bangku saja biar nggak berantakan. Kita mulai sekarang membentuk kelompok. Ya, di ya silakan. Ini kelompok kami. Oh, langsung baca aja boleh. Bisa bikin bangku, langsung bikin aja. Angka besar jangan memakai gambar ya. Berarti satu ya, apa gimana? Pertanyaan dari video ini 3 saja untuk kelompok yang lain. Sahabat Rumah Belajar dimanapun berada, semoga tetap semangat dalam mengikuti semua pembelajaran. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Sebagai generasi milenial, pastinya komputer bukan suatu perangkat baru bagi kalian. Semua hal di sekitar kalian ini sudah berbasis dengan teknologi, termasuk smartphone kalian. Namun, kelompok 8, tulis kelompok 8. Silakan kalian jawab dari 1 dan 4. Tulis apa? Pertanyaannya tulis di LKPD ya. Kalian jawab dari kelompok 1. Dari kelompok 3, silakan isi. Nah, kemudian dari kelompok 9 perangkat tingkat misalnya kelompok 9 ini. Kelompok 1 kalian dapat pertanyaan dari kelompok 5. Kelompok 3 dapat dari kelompok 2 kerjakan pertanyaan dari kelompok 8. Kelompok 4 dari kelompok 6. Ya, selamat mengerjakan. Sesuai, kalian boleh angkat tangan dan beritahukan ke Bapak. Ya, kalian boleh berdiskusi, ya, boleh itu. Atau maksudnya apa nih pertanyaannya? Ya, kalian boleh saling menanggapi pertanyaan. Ya, pertanyaan dari kelompok apa? Kelompok berapa? Kelompok 8 apa? Sebutkan 4 perangkat keras tadi yang ada di video. Silakan simak. Mau Bapak sedangkan lagi videonya sambil Bapak sedangkan lagi. Silakan.
Ya. Tadi pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 8. Apa ada pertanyaan yang mengganjal kalian? Silakan. Ya, ada apa Nela? Bagaimana Nela kurang kencang? Oh, printernya nggak seperti ini ya? Printernya seperti apa? Oh, lebih besar lagi ya. Tapi mereknya sama, Epson. Oh, enggak, oh beda lagi ya. Mana ada yang bisa nanggapi? Oh ya, gimana bisa? Oh, karena beda merek ya mungkin ya. Oh, apa yang lebih besar biasanya apa? Canon atau apa gitu ya? Terusnya sama ya, mereknya ya? Oh iya iya. Jadi fungsinya sama. Kalau ini kan modelnya tipenya apa ya? Tinta cair ya. Jadi nanti seperti itu. Ya bagus. Lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok teman kalian yang lain. Jawab sekarang, nanti mau dipresentasikan di depan kelas ya. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil jawabannya seperti apa. Kemudian nanti akan digunakan oleh kelompok yang membuat pertanyaan tadi. Siap? Siap? Sudah semua jawab? Ada yang belum, ada yang sudah. Kalau yang masih ragu-ragu silakan buka lagi bahan ajar yang tadi Bapak berikan. Ya, kalau kalian kurang yakin dengan jawaban-jawaban kalian, atau kalian tonton lagi video yang akan Bapak berikan lagi. Ya, kalau kurang atau bahkan perhatikan, atau bahkan kamu boleh keluar menanyakan guru yang sudah tiket misalnya, itu boleh ya, silakan. Kalau mau nonton video boleh menonton video lagi. Ya baik, sudah semua. Tadi ada yang sudah bertanya ke Bapak, ada yang melihat video lagi, ada yang melihat bukunya lagi ya. Yang penting kalian jawabannya sudah benar-benar yakin, karena nanti masing-masing kalian akan mempresentasikan. Kalian akan mempresentasikan, maju ke depan kelas, mempresentasikan. Surat kaca yang didinginkan untuk memasukkan data yang akan dialihkan. Data adalah bos, keyboard, scanner, dan sudah orang pertanyaannya kan dapatnya memang dari sini komplain ya gampang dapatnya pertanyaannya. Kalian akan mempresentasikan, maju ke depan kelas, mempresentasikan apa itu perangkat keras, nanti sambil menjelaskan ini termasuk output, input, atau proses, atau storage gitu ya. Nah itu seperti itu. Baik, ada yang bersedia mau maju terlebih dahulu dari kelompok mana? Ya silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. 2 orang boleh maju, silakan. Yang lain dikatakan ya. Pertanyaan dari kelompok berapa itu? Ya silakan di sini. Ya silakan. Ya yang kencang ya. Ya pertanyaannya dari kelompok berapa? Dari kelompok 5. Ya pertanyaannya tentang apa? Silakan kelompok 5 dengarkan. Yang lain. Sebutkan 2 macam memori. Sebutkan 2 macam memori. Ya jawaban kelompok 1 apa? Memori sel dan memori anak. Memori apa? Sel. Memori dan ayo dan memori Internal. internal. Apakah betul jawaban seperti itu kelompok 5?
Kamu kita mana? Iya, jawabannya seperti itu kan yang dimaksud. Kan kamu tadi yang bikin pertanyaan. Hah? Apa yang dimaksud memori kan? Ya, maksud betul enggak jawabannya? Belum. Jawabannya belum tepat. Apa yang tepat? Bisa. Ya. Room dan maksudnya memori proses. Ya, jadi ada room dan RAM. Room itu untuk prosesornya ya. Jadi itu storage, maksudnya di storage. Memori untuk menyimpan tapi penyimpanan internal. Adanya di dalam CPU. Ya, adanya di dalam central processing unit. Nah, itu untuk RAM-nya berapa giga, misalnya 2 giga atau 4 giga, atau RAM-nya berapa. Seperti itu ya, paham? Dan selanjutnya apa? Apa? Nomor utama disebut storage device. Apakah seperti itu? Bisa? Harusnya bagaimana jawabannya? Oh, sudah betul. Oh ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik. Silakan nanti langsung dari situ saja. Di KPD-nya dan itu. Ya, baik, sekarang kelompok 2 silakan maju. Ayo, kedua. Ya, silakan. Kesimpulan jawaban yang benar. Perangkat keras, apa yang dimaksud perangkat keras? Perangkat yang bisa dilihat. Untuk refleksinya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Untuk refleksinya, Bapak akan memberikan satu pertanyaan untuk refleksi pembelajaran kali ini. Kemudian setelah pembelajaran ini, Bapak satu pertanyaan lagi terakhir yang refleksi. Apakah kalian bersemangat dengan pembelajaran ini seperti ini? Pembelajaran discovery learning, alhamdulillah. Sebelum kalian pulang, ya seperti biasa, gua berikan hadiah post test. Pertanyaannya kurang lebih hampir sama, langsung dijawab secara pribadi, kemudian dikumpulkan waktunya 5 menit. Satu. Bapak akan menyampaikan selanjutnya.
Setelah ini kami akan datang insya Allah kita akan mempraktikkan proyektor, printer, ada yang waktunya sudah jamnya habis, maka kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ya, untuk berdoa hari ini silakan dipimpin berdoa. Kita berdoa, kita adalah cara pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas atensinya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari Bapak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi